Ibu, bertahanlah. Saya sudah mengumpulkan uang untuk operasi kanker ibu. Mengapa ibu mau mengakhiri hidup? Saya tidak mau berobat. Ivy berutang jutaan. Jadi biarkan biaya operasi itu untuk utangnya. Saya bisa melunasi utang itu perlahan. Ibu, tolong bertahan. Saya akan membantu Ivy sekarang juga. Kami merahasiakan penyakit kanker ini darinya, karena saya tidak ingin dia merasa bersalah. Jika dia tahu saya mengakhiri hidup karena ini, diarkan teres memikul raza bersalah itu selamanya. Jangan biarkan dia datang, setelah saya tiada. Katakan saja dia kecelakaan. TAPI. Ibu, jangan bicara lagi. Ayo kita masuk cepat. Nak, dengarkan ibu. Ivy. Meskipun ibu mengadopsinya, sudah lama ibu menganggapnya sebagai putri sendiri. Ibu tidak mau jadi beban bagi kalian. Ibu bukan beban. NAK. Ivy anak yang baik. Dia hanya tersesat jalan. Janji pada ibu, nak. Setelah ibu tiada, kalian berdua akan hidup dengan baik. Aku berjanji. Ibu. Cepat. Ibu bertahan. Tenang dulu. Pertama, Anda perlu membayar 75 juta rupiah untuk pengobatan. Baiklah, uangnya. Tidak ada uang di kartu ini. Tidak mungkin. Ada 900 juta rupiah di kartu ini. Ibu dan saya mendapatkannya dengan bekerja siang dan malam. Bagaimana bisa tidak ada uang? Rolex. Coba pak. Pas ukurannya? Ya. Ada apa? Bicara cepat. Saya sibuk sekarang. Ivy. Apakah kamu menghabiskan 7.500.000 rupiah? Bagaimana kamu jam tangan? Oh, benar. Saya pakai kartu yang kamu berikan. Ulang tahun Shane akan datang. Dan saya berencana membelikannya jam tangan. Nyawa ibu terancam. Dan dia tidak tega menggunakan uang itu. Shane benar. Tapi kamu malah memakainya untuk membeli jam tangan Shane. Ivy, kembalikan jam tangan itu segera. Saya tidak bisa mengembalikannya. Shane sudah memakainya. Ibu membutuhkan uang itu untuk menyelamatkan nyawanya. Cepat kembalikan. Apa katamu? Apa yang terjadi dengan ibu? Ibu bunuh diri, dan kita sangat membutuhkan uang. Ibu bunuh diri? Saya akan segera mentransfer uangnya. Hey, Ivy. Apakah Ethan cemburu karena kamu membelikanku jam tangan ini? Bagaimana kalau kita kembalikan jam tangannya? Jangan membuat Ethan cemburu dan bercanda soal nyawa ibu. Tidak perlu dikembalikan. Ethan. Kenapa kamu begitu pisik? Sudah kubilang, Shane dan aku hanya teman. Apa salahnya aku membelikannya jam tangan? Kamu tidak perlu menakutiku dengan nyawa ibu. Aku tidak bercanda denganmu. Sekarang kamu... Kakak, kamu sudah memberiku kartu ini. Bagaimana aku menghabiskannya bukan urusan. Hello, Ivy. Ivy. Keadaan memburuk. Pasien berhenti bernapas. APA. Ibu. Jenazah sudah dikremasi. Jenis guci kremasi seperti apa yang Anda inginkan? Berapa harga yang termurah? Mahal sekali. Bisakah kamu memberiku waktu? Aku akan pergi meminjam uang. Kami hanya bisa menunggu selama 2 jam. Baik. Shane, menurutmu apakah sedikit berlebihan? Aku menipu Ethan hingga mengira aku berutang jutaan dolar hanya untuk mengujinya? Kami hanya bisa menunggu selama 2 jam. Baik. Shane, menurutmu apakah sedikit berlebihan? Aku menipu Ethan hingga mengira aku berutang jutaan dolar hanya untuk mengujinya? Ibu. Oh, sayang. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ivy sayangku. Ibu. Maafkan aku. Saat ini, Aku hanya mampu membeli gelang plastik. anakku sayang. Ayo, cepat, duduk. Ibu akan menyukai apapun yang kamu belikan untuk ibu. Ayo, biar ibu lihat. Oh, indah sekali. Apa maksudnya? Ivy sebenarnya tidak berutang uang? Sama sekali tidak. Ivy, orang tua kandungmu, adalah yang terkaya di kota Samudra. Setelah diakui oleh keluarga Lestari, statusmu sangat berbeda dari Ethan. Jika kamu tidak mengujinya, bagaimana kamu bisa membuktikan ketulusannya? Ivy, kenapa kamu berbohong padaku? Aku. Jangan salakan Ivy. Itu ideku.
Uang menggoda orang. Jika kamu tidak menyembunyikan apapun, kenapa takut, Duji? Shane benar. Itu hanya ujian, bukannya aku memintamu untuk mati. Kenapa kamu begitu marah? Hanya ujian? Bohong padaku itu satu hal. Tapi kenapa kamu juga merahasiakannya dari ibu? Aku. Jika aku bilang pada ibu, bagaimana jika dia memberitahumu? Jadi, kamu hanya diam saja melihat ibu sakit karena khawatir. Tidak bisa makan, bekerja 3 pekerjaan sehat hanya untuk melunasi utangmu. Aku benar-benar merasa itu tidak sepadan Dia untuk kehilangan ibu. nyawanya demi kebohongan. Kakak, Ethan, jangan terlalu jauh. Aku mengaku aku salah soal ini. Tapi itu tidak akan merenggut nyawa ibu. Hailing banter, dia akan sedikit marah, dan aku akan membujuknya. Ibu tidak akan marah padaku. Lagi pula, aku sudah memikirkan cara membuatnya bahagia lagi. Ibu. Oh, sayang. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Ivy sayangku. Ibu. Maafkan aku. Saat ini, aku hanya mampu membeli gelang plastik. Anakku sayang. Ayo, cepat, duduk. Ibu akan menyukai apapun yang kamu belikan untuk ibu. Ayo, biar ibu lihat. Oh, indah sekali. Ibu, jangan khawatir. Kalau nanti punya uang, aku pasti akan membelikan ibu gelang berlian as banyak sekali. Kita bisa memakainya bergantian. Oh, aku janji pada ibu, kalau punya uang, aku akan membelikannya gelang berlian as. Aku memilih ini sudah lama. Ibu pasti akan memaafkan. Terlambat. Terlambat untuk apa? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan pada. Beri aku 7.500.000 rupiah. Untuk apa kamu butuh uang itu? Apa maksudnya? Ivy sebenarnya tidak berutang uang? Sama sekali tidak. Ivy, orang tua kandungmu adalah yang terkaya di kota Samudra. Setelah diakui oleh keluarga Lestari, statusmu sangat berbeda dari Ethan. Jika kamu tidak mengujinya, bagaimana kamu bisa membuktikan ketulusannya? Ivy, kenapa kamu berbohong padaku? Aku. Jangan salahkan Ivy. Itu idku. Uang menggoda orang. Jika kamu tidak menyembunyikan apapun, kenapa takut, Duji? Shane benar. Itu hanya ujian. Bukannya aku memintamu untuk mati. Kenapa kamu begitu marah? Hanya ujian, bohong padaku itu satu hal. Tapi kenapa kamu juga merahasiakannya dari ibu? Aku. Jika aku bilang pada ibu, Bagaimana jika dia memberitahumu? jadi, kamu hanya diam saja melihat ibu sakit karena khawatir. Tidak bisa makan, bekerja 3 pekerjaan sehat. Hanya untuk melunasi utang. Aku akan membelikan sesuatu untuk ibu. Kakak. Kalau butuh uang, bilang saja. Jangan gunakan ibu sebagai alasan. 5.000 rupiah kan? Ivy, jangan berikan uang itu padanya. Shane, aku tidak punya waktu untuk kecemburuanmu sekarang. Berikan uangnya padaku. Aku tidak akan memberikannya padamu. Ivy, aku tidak bertengkar dengannya karena cemburu padamu. Aku benar-benar mengkhawatirkan. Dia baru tahu bahwa kau adalah putri orang terkaya di kota Samudra. Sekarang dia meminta uang padamu. Aku sangat khawatir kau akan termakan tipu dayanya. Sebelum ini, kau tidak pernah meminta uang padaku. Mengapa sekarang kau meminta? Ivy Lestari. Kau membelikan pria manis ini jam tangan seharga 300.000 rupiah tanpa berkedit. Aku hanya meminta 5.000 rupiah dan aku tidak bisa mendapatkannya. Apakah ini hanya tentang 5.000 rupiah? Ivy, jika kau memberinya uang sekarang, lain kali dia akan berani meminta 50.000 rupiah. Dan setelah itu, dia akan meminta 500 juta rupiah. Aku bicara dengan Ivy. Jean-Gon Meunier là. Mengapa kau membentak Shane? Apa yang dikatakan Shane tidak salah? Kau sudah dewasa. Apa kau bahkan tidak bisa mendapatkan 5.000 rupiah? Mengenai mengapa aku bahkan tidak bisa mendapatkan 5.000 rupiah, apa kau tidak tahu? Semua uang yang kuperoleh beberapa tahun ini habis untuk membayar utang-utangmu. Ethan, apa kau sekarang menggangkitkan masalah lama? Dengar ya, aku tidak suka dipaksa. Jika kau tidak meminta uang padaku, aku bisa memberimu lebih banyak. Tapi karena kau memintanya, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Ivy Lestari. Uang ini untuk membeli Gucci bagi ibu. Apa katamu? Apa katamu? Ethan, aku tidak pernah menyangka kamu akan begitu picik. Kamu hanya cemburu Ivy membelikanku jam tangan, kan? Bagaimana bisa kamu berharap Ibu Hartono meninggal? Seseorang sepertimu, kamu sungguh mengerikan.
Ethan, kamu adalah putra ibu sendiri. Bagaimana bisa kamu, hanya karena kecemburuan, mengatakan hal seperti itu? Ibu baik-baik saja. Dia bahkan mengirimiku pesan pagi ini. Ivy, ibu merindukanmu. Bisakah kamu kembali dan menemui ibu? Ethan, aku benar-benar salah menilai. Kamu bukan hanya pecundang, karaktermu juga cacat. Mengapa kamu tidak bisa kembali menemuinya? Apakah Shane begitu penting? Lebih penting dari kehidupan ibu? Ethan, sudah kubilang, aku hanya menganggap Shane seperti adik laki-laki. Bisakah kamu berhenti menjadi begitu picik? Ngomong-ngomong, kamu tidak akan percaya apapun yang kukatakan. Aku tidak menginginkan 300.000 rupiah di kartu ini. Aku hanya perlu kamu mengembalikan 5.000 rupiah padaku. Tolong? Uang yang sudah diberikan tidak bisa begitu saja diambil kembali. Jika kabar ini tersebar, apa yang akan orang pikirkan tentang Ivy? Kamu hanya cemburu bahwa Ivy membelikanku jam tangan, kan? Baiklah, aku akan memberimu jam tangan sekarang juga. Ayo, aku mohon padamu, hentikan ini, oke? Aku tidak menginginkannya. Ah, tanganku. Shane, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, Ethan tidak mendorongku. Aku tidak. Kamu memukulku. Kamu memukulku demi dia. Aduh. Kamu yang pertama kali menyentuh Shane. Jika sesuatu terjadi pada Shane, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Shane, tahanlah sebentar. Aku akan membawamu ke rumah sakit untuk diperiksa. Ayo. Berranti. Apa yang kamu lakukan? Berranti. Apa yang kamu lakukan? Ini abu. Bagaimana bisa kamu membuangnya begitu saja? Sudah lebih dari 2 jam. Saya hanya mencukupi peraturan. Hei, apakah kamu berhasil mendapatkan cukup uang untuk Gucci abu? Tidak. Lalu apa? Rumah duka sangat sibuk saat ini. Abu harus segera dipindahkan, jika tidak akan hancur. Tolong. Bisakah kamu memasukkan abunya ke sini dulu untukku? Stopless a car. Kamu akan memasukkan abu ke dalam stopless acar? Aku tidak punya pilihan lain. Aku akan menggantinya dengan Gucci yang layak setelah aku punya cukup uang. Baiklah kalau begitu. Ibu. Maafkan aku. Maafkan penghinaan ini. Aku akan membawamu pulang sekarang. Hei, tunggu sebentar. Ini, sertifikat kremasi Susan Harto. Tolong simpan baik-baik. Ibu. Tolong bertahanlah di kamarku sebentar. Aku berjanji akan menguburkanmu secepatnya. Beberapa saat lalu, Ivy Lin, CEO baru grup Lestari, membeli rumah mewah bersama tunangannya. Pasangan ITU tampak bahagia dan mesra, mengisyaratkan pernikahan segera. Ibu. Kamu salah menilai Ivy Lin. Aku juga salah menilainya. Dia bahkan tidak mau membayar Gucci abu termurah. Namun dia membawa pria manis itu dan membeli sebuah mansion luas. Ayolah. Kenapa kamu menyeringai seperti orang bodoh di sini? Kamu menakuti Shane. Kenapa dia di sini? Sewa Shane sudah jatuh tempo. Aku membiarkannya menginap di sini malam ini. Ivy, bisakah aku menginap di kamar itu? Ivy, bisakah aku menginap di kamar itu?
Itu kamarku. Tidak apa, Ivy. Aku bisa tidur di ruang tamu. Bagaimana bisa begitu? Kamu tamu. Bagaimana bisa aku membiarkanmu tidur di ruang tamu? Ethan, berhenti main-main. Biarkan Shane menginap di kamar selama 1 malam. Tidak. Kamu. Shane, kamu tidur di kamarku. Aku akan tidur di sofa. Itu juga tidak bisa. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ini kamarku, bukan kamu yang memutuskan. Tidak nyaman ada orang luar di sini. Itu akan mengganggu ketenangan ibu. Usirdia. Ibu tidur begitu awal? Shane hanya menginap 1 malam. Dia tidak akan mengganggu istirahat ibu. Sudah kubilang tidak. Bukankah kamu membelikannya rumah hari ini? Bahwa dia tinggal di rumah besar itu. Jangan biarkan dia mange di pemandangan yang mengganggu bagi ibu dan aku di sini, oke? Aku, semua yang kulakukan, hanyalah untuk membereskan kekacauanmu. Kamu mendorong dan melukai lengan Shane. Apa salahnya aku memberinya kompensasi dengan rumah? Bisakah kamu berhenti bertingkah seperti perempuan dan cemburu sepanjang waktu? Sudah kubilang aku tidak mendorongnya. Jika kamu tidak mendorongnya, apakah dia jatuh sendiri? Sudah diputuskan. Shane, kamu akan menginap di kamarnya malam ini. Ivy, kamu sangat baik. Eo. Tidak. Abu ibu masih di kamar tidur. Ethan, kenapa ada stoples acar di sini? Buang saja. Ethan itu benar-benar. Dia menaruh segala macam sampah di rumah. Ibu. Jangan sentuh ibuku. Ethan, kamu gila? Di mana ibu? Ini. Abu ibu ada di dalam sini. Apa katamu? Itu tidak mungkin. Kau berbohong padaku. Ibu jelas-jelas tidur di kamarnya. Kau tidak boleh mengutuk ibu seperti itu. Berapa lama lagi kau akan menipu dirimu sendiri? Ibu paling peduli padamu. Tidak peduli seberapa larut kau pulang, atau seberapa pelan pun, ibu selalu yang pertama menyambutmu. Sekarang kita bicara begitu keras. Tapi dia begitu tenang. Bukankah kau merasa ada yang tidak beres? Aku. Ivy Kembelai. Ibu. Ibu. Aku sudah sangat pelan. Aku tidak menyangka masih membangunkannya. Ini tidak ada urusannya dengan... Kecuali kau pulang. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku harus melihatmu kembali dengan selamat dengan mataku sendiri, sebelum aku bisa tidur dengan benar. Ibu. Kau yang terbaik. Tidak. Tidak akan. Sama sekali tidak. Ibu. Ivy. Ibu. Ibu. Aku pulang. Tolong keluar dan temui aku. Ibu. Ibu. Tolong buka pintunya. Ivy. Jangan khawatir. Mungkin, Ibu Hartono pergi keluar untuk sesuatu. Cepat hubungi dia. Benar. Ponselnya. Mengapa kau punya ponsel ibu? Ibu sudah meninggal. Aku mengambil ponselnya. Kau berbohong padaku. Katakan padaku. Di mana ibu? Sudah kubilang ibu sudah meninggal. Kau. Kau mendorongku? Kau tidak pernah menyentuhku sebelumnya. Mungkinkah ibu benar-benar? Ivy. Jangan biarkan dia menipumu. Dia hanya iri karena kau begitu baik padaku, dan dia menjadi putus asa. Lagipula, dia baru saja tahu siapa dirimu sebenarnya sore ini. Dia takut emasnya akan terbang pergi. Jadi, dia dan ibunya merencanakan saya saat ini untuk berakti membuatmu merasa bersalah dan menipumu untuk putus dariku. Benarkah begitu? Dia memutarbalikkan kebenaran dan mencoba memisahkan kita. Ivy, Ethan. Kau mungkin sedikit salah paham padaku. Aku akan bicara dengannya baik-baik dulu. Aku tidak punya urusan denganmu.
Apa kau tidak ingin tahu? Bagaimana ibumu meninggal? Apa maksudmu? Ibu Hartono. Kita bertemu lagi. Kau bekerja keras membantu Ivy mencari uang untuk melunasi hutang. Bagaimana kalau begini? Kau minum senua anger ini dan semua uang ini milikmu. Ayo. Aku punya kanker paru-paru. Aku akan mati jika aku minum. Minum atau tidak? Kalau tidak mau minum, lupakan saja. Tapi ku dengar, besok adalah hari para rentenir datang menagih uang mereka. Baiklah. Aku akan minum. Beri aku uangnya. Nenek sihir tua, kau akan mati karena kanker cepat atau lambat. Mengapa kau tidak gantung diri sekarang saja? Dengan begitu, uang untuk pengobatanmu bisa digunakan untuk melunasi hutang Ivy. Aku bahkan akan membayar untuk talinya. Killiar. Aku benar-benar tidak menyangka, dia benar-benar akan mendengarkanku. Binatang, aku akan memberitahu IG. Coba tebak, siapa yang akan dia percayai, aku atau kau? Bahkan jika kau memukulku sampai mati, aku tidak bisa hanya diam. Jangan melihat Ivy didipu olehmu. Kau baik-baik saja? Ethan, Shane dengan baik menasihati. Tantrum seperti apa yang kau tunjukkan sekarang? Ivy, ibu bunuh diri karena dia menyakitinya. Kakak, kau terlalu jahat. Aku tahu kau tidak suka Shane. TAPI. Bukan berarti kau bisa memfitnah dengan mengutuk ibu kita sendiri. Melakukan hal seperti itu adalah hal yang mengerikan untuk dilakukan seorang anak. Go. Aku mengerti. Kau percaya semua yang dia katakan, dan tidak mempercayai apapun yang kukatakan. Dan sekarang kau merasa dirugikan? Sebelumnya, kau tidak tahan dengan Shane, dan aku mentolerirnya. TAPI, aku sama sekali tidak akan membiarkan bercanda tentang kehidupan ibu, dan memegang barang sial seperti itu. Buang segera. Buang segera. Sudah kubilang ini abu ibu. Siapa yang menaruh abu di toples acar? Apakah kau tidak takut dia tidak akan beristirahat dengan tenang? Aku juga ingin membeli Gucci, tapi kau menghabiskan semua uang. Saat kau membelikannya jam tangan dan rumah, apakah kau pernah mempertimbangkan bahwa ibu bahkan tidak akan punya Gucci setelah dia meninggal? Pada akhirnya, kau masih iri pada Shane. Lihat dirimu sekarang, histeris, dan berantakan. Tidak ada padamu yang sebanding dengan Shane. Bahkan jika aku sedikit memihaknya. Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Bawa Shane dan enyahlah dari pandanganku. Aku tidak ingin melihat kalian berdua lagi. Ini rumahku juga. Ibu belum mengatakan apa-apa. HKPA kau menyuruh pergi? Kau yang seharusnya pergi. Dan benda kotor di tanganmu itu. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Buang itu. Berhenti. Oh Ivy, kau baik-baik saja? Shane, buang benda kotor itu di tangannya untukku. Jangan mendekat, atau kau akan menyesal. Lepaskan. Ivy, buat dia melepaskannya, atau kau akan menyesalinya seumur hidup.
Satu-satunya hal yang akan kusat adalah meninggalkan benda sial dan kotor ini di rumah ibu kita. Tidak. Ibu. 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 Ethan. Dengan akting seperti itu, kau seharusnya di film. Sangat disayangkan. Kau benar-benar terlihat seperti ibumu sendiri benar-benar meninggal. Ibu. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak pernah mengharapkan apapun darinya. Ini salahku, kau tidak bisa beristirahat dengan tenang. Bahkan setelah mati. Ethan, kau kecanduan akting kan? Abu jenis apa yang ada di sana? Kotor sekali. Buka mata sialanmu dan lihat baik-baik. Apa yang baru saja kau hancurkan dengan tanganmu sendiri. Hei, Ivy. Apa yang kau lihat? Semua itu hanya abu dari sampah entah apa. Bagaimana jika semuanya menempel padamu? Itu menjijikkan. Ethan, kau benar-benar berusaha keras untuk menipu Eddie kan? Bahkan memalsukan guci abu. Itu benar-benar menjijikkan. Shane, Berani-beraninya kau memukulku. berani-beraninya kau memukul Shane? How? Ethan, kamu benar-benar memukulku. Kamu sudah berubah. Dulu kamu tidak pernah mengatakan kata-kata kasar padaku. Aku dan ibu terlalu toleran, terlalu memaafkanmu. Itulah sebabnya kamu merasa bebas, menginjak-injak perasaan kami yang sebenarnya. Saat ibu menderita dan ingin menemuimu, kamu malah bersamanya. Tabungan seumur hidup kamu ambil untuk membelikannya jam tangan. Sekarang, kamu bahkan mendengarkan cerita sepihaknya dan menghancurkan abu ibu. Ivy. Kamu menyebabkan ibuku tewas. Beraninya kamu berharap aku mentoleransimu lagi? Aku. Keluar. Kalian semua. Baiklah, Ethan. Kamu berakting, dan kamu harus benar-benar menghayatinya, bukan? Aku pergi kalau begitu, jangan sampai kamu menyesalinya. Maafkan aku. Aku tidak bisa memenuhi janji yang kubuat padamu. Aku baru menyadari hari ini bahwa Evelyn dan aku hidup di dua dunia yang berbeda. Kita tidak bisa bersama lagi. Ethan, akhirnya aku menemukanmu. Claire. Apa yang kamu lakukan di sini? Maaf. Aku dengar tentang ibumu, Ethan. Kalau saja aku tahu lebih cepat. Mungkin. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Justru salahkan aku. Karena penilaian karakterku yang buruk. Ivy yang buta. Mengira mata ikan adalah mutiara. Kamu mendirikan kapital utama. Di tahun pertama kuliah dan hanya dalam 4 tahun. Kamu memimpin kapital utama. Menjadi grup finansial teratas dunia. Kamu bilang Ivy terlalu sombong. Saking takut menyakitinya. Kamu meninggalkan segalanya untuk bersamanya di grup lestari yang kecil sebagai karyawan biasa. Tapi sekarang, dia menyakitimu seperti ini. Semua demi sireng. Pria simpanan yang tak berharga. Tidak ada gunanya membicarakan semua ini sekarang. Selama bertahun-tahun ini, posisi ketua di kapital utama selalu dipertahankan untukmu. Dan aku sudah menunggumu kembali. Claire. Camus.
Aku menyukaimu sejak tahun pertama kita. Tapi dulu, kamu hanya punya mata untuk Evelyn. Jadi aku terpaksa menyembunyikan perasaanku. Tapi sekarang dia telah melakukan begitu banyak hal untuk menyakitimu, Ethan. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Claire, maafkan aku. Kamu tidak perlu memberitahuku jawabanmu sekarang. Aku akan menunggumu. Aku akan menunggu sampai kamu siap. Terima kasih. Claire, TAPI. Kamu harus setuju untuk mengambil alih kendali kapital utama. Meskipun perusahaan ini tampak maju bagi orang luar, kenyataannya itu seperti rumah kartu. Tolong kembalilah. Kapital utama dan aku, keduanya membutuhkanmu. Baiklah. Beri aku 2 hari. dalam 2 hari. Aku akan menguburkan ibu dan membiarkannya beristirahat dengan tenang. Dan selagi aku melakukannya. Aku akan sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Evelyn. Baiklah. Aku akan menjemputmu dalam 2 hari. Ambillah ini. Aku tidak bisa menerima uang. Terimalah. Pemakaman ibumu harus diadakan dengan layak. Semua ini membutuhkan biaya. Jika kamu merasa canggung, maka anggap saja kamu memberiku kenaikan gaji nanti. Aku akan menerimanya kalau begitu. Aku tidak tahu apa yang merasuk Ethan Pratama hari ini. Aku hanya bisa meminta kalian untuk bersabar dan menginap di hotel malam ini. Untungnya, rumah baru sudah siap. Setelah dibersihkan, kita bisa pindah. Tidak apa-apa. Selama Ivy bersamaku, itu bukan beban sama sekali. Sudah sangat larut. Istirahatlah. Tidak. Ivy, mengapa kamu menolakku? Kamu jelas punya perasaan padaku. Shane. Kita hanyalah teman. Orang yang kucintai adalah Ethan. Lagipula, aku sudah berjanji pada ibu angkatku bahwa aku akan menjadi menantunya. Untuk benar-benar menjadi bagian dari keluarga, istirahatlah yang nyenyak. Ethan. Ivy milikku. Aku akan memastikan kamu dan ibumu itu hilang sepenuhnya dari dunianya. Grup Lestari adalah perusahaan teratas di kota Samudra. Saya selalu mengagumi grup Lestari dan bercita-cita untuk bergabung dengan mereka. Mimpi ini akhirnya menjadi kenyataan. Ivy, kamu sangat hebat. Jika grup Lestari tidak menginginkanmu, Itu kerugian mereka. Ethan, kamu juga luar biasa. Kita berdua sekarang sudah diterima di Grup Lestari. Mulai sekarang, kita harus bekerja keras bersama, mendapat promosi dan kenaikan gaji. Dan balikan rumah besar untuk ibu. MHM. Awalnya, aku hanya bergabung dengan grup Lestari untuk bersama Ivy. Sekarang saatnya bagiku untuk mengundurkan diri. Hei. Apa kalian dengar? Masalah sulit di Wanda itu sudah dipecahkan oleh Ethan. Kungar mereka akan datang menemuinya untuk penandatanganan besok. Sepertinya, penghargaan karyawan teladan tahun ini akan jatuh pada Ethan. Ivy Lestari pasti akan kecewa kali ini, setelah semua usaha yang dia lakukan. Untuk penghargaan karyawan teladan ini, pada akhirnya, dia tetap tidak mendapatkannya. Oh Ivy. Kamu juga ingin mengolok-olokku, kan? Tidak. Kamu jelas tahu.
Aku sudah lembur setiap hari. Untuk penghargaan karyawan teladan. Mengapa kamu mencoba merebutnya dariku? Apakah kamu sengaja ingin mengungguli? Baiklah, Buber. Pergi. Halo, Bapak Gao. Bisakah Anda membiarkan Ivy Lestari bertanggung jawab atas kontrak grup Lestari besok? Baik, terima kasih, Bapak Gao. Ethan. Aku tidak percaya. Bapak Gao dari grup Yuanda benar-benar mencariku untuk menandatangani kontrak Pasti Profesionalismeku yang membuatnya Turkizon. TAPI. Jangan putus asa. Aku sekarang seorang supervisor. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Bagus. Mulai sekarang. Mohon bimbing aku ya, Supervisor Lestari. Ivy. Tidak peduli seberapa banyak yang kulakukan untukmu, pada akhirnya, itu tidak sebanding dengan Ryu Manichan. Selamat. Selamat. apa yang perlu dikongratulasi untukku? Ethan, kita semua tahu sekarang. Tunanganmu sebenarnya adalah Putri Tuan Lin yang hilang. Dia juga presiden baru yang misterius, yang baru saja datang. Ini keberuntungan besar untukmu. Sebagai tunangan presiden, kamu akan bisa memerintah semua orang di sini. Ethan, kamu sudah sukses besar. Hanya saja jangan lupa, kami para kolega. Tepat sekali, kamu tidak bisa melupakan kami. Tunangan? Tidak akan lama lagi. Apa yang kalian semua lakukan berkumpul di sini? Selain bekerja selama jam kantor, semua orang akan dipotong gajinya sehari. Aku sedang berbicara dengan mereka, bukan kamu. Kamu mulai jam 9. Dan kamu nyaris saja tepat waktu. Apakah ini etos kerjamu? Jika kamu tidak mau bekerja, kamu bisa pergi. Ada banyak orang lain yang ingin sekali bekerja di sini. Sebenarnya, aku baru saja. Kakak, aku tidak ingin mendengar penjelasan. Kembali ke tempat duduk. Semuanya, tolong berhenti. Apa yang sedang kalian lakukan? Aku punya pengumuman penting untuk disampaikan. Aku yakin kalian semua sudah tahu siapa aku, tapi aku tetap ingin secara resmi memperkenalkan diri. Aku, Ivy Lin, adalah presiden baru, Grup Lestari. Namun, aku ingin menekankan satu hal. Aku memisahkan kehidupan profesionalku dan pribadi. Aku sangat tidak suka siapapun yang mencoba menggunakan hubungan mereka denganku untuk mendapatkan perlakuan khusus. Beberapa orang mungkin berpikir mereka bisa menggunakan ini untuk mendapatkan hak istimewa, tapi itu hanya harapan kosong. Begitu. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja. Jangan bersikap pasif-agresif. APA and American saya? Baiklah. Jika Anda ingin memperjelas segalanya, jangan salahkan saya. Jika saya tidak menahan diri. Jam berapa Anda datang kerja hari ini? Jam sans bilan. Jam kerja adalah jam 9. Ada masalah? Ini masalah besar. Anda tidak pernah terlambat kerja sebelumnya. Anda selalu datang 1 jam lebih awal. Jadi kenapa hari ini, dari semua hari, Anda memutuskan untuk datang tepat waktu? Kingsford Industries sedang menghadapi krisis utang besar dan berada di ambang kehancuran. Jika grup kita bermitra dengan mereka sekarang, itu akan menjadi pukulan telak bagi grup dan akan memberatkan orang yang bertanggung jawab, Ivy. Karena itu tidak akan dibutuhkan lagi. Aku tahu itu. Anda mengetahui identitas saya. Dan berpikir, karena hubungan kita, saya tidak akan melakukan apapun terhadap Anda. Maksud saya. Anda sangat salah. Kebijakan perusahaan menyatakan bahwa Anda harus tiba 10 menit lebih awal di perusahaan. Tidak sedetik pun terlambat, bahkan jika Anda sakit atau sekarat.
Anda harus tiba tepat waktu. Bisakah Anda biarkan saya selesai? Maksud saya. Saya. Ugh. Shane. Ada APA? Jika saya bangun terlalu pagi, gula darah saya turun. Tapi tidak APA. Meskipun saya tidak enak badan, saya pasti akan berada di perusahaan tepat waktu. Shane. Di saat seperti ini, kenapa Anda masih memikirkan pekerjaan? Tidakkah Anda pikir, mengingat hubungan kita, apa pentingnya jika Anda sedikit terlambat? Nanti, saya akan bicara dengan HR. Lalu, absensi Anda tidak akan tercatat. Anda bisa datang kapanpun Anda mau. Ivy, Anda sangat baik pada saya. Apakah ini yang Anda sebut adil dan tidak memihak? Tant pas penche-cualiant? Anda begitu ketat pada saya. Bersikeras saya datang 1 jam lebih awal. Dan tidak sedetik pun terlambat. Tapi untuk dia, hanya karena dia tidak bisa bangun pagi, absensinya tidak dicatat? Anda benar-benar munafik. APA. Anda member Ridahu saya Karamela Cookin Pekerjaan saya CEO di sini. Jadi sebaiknya Anda semua menerimanya. Alasan saya membuat pengecualian untuk Shane itu sederhana. Dia pantas mendapatkannya, baru saja. Shane berhasil menarik perhatian kapital utama. Dia akan mendapatkan investasi 10 miliar rupiah untuk grup Lestari. Capital Utama, raksasa keuangan terkemuka di dunia. Investasi 10 miliar rupiah. Semua ini berkat kemampuan kuat perusahaan dan kepemimpinan Ivy yang luar biasa. Saya sebenarnya hanya memberikan kontribusi kecil. Shane, Anda terlalu rendah hati. Grup mengirim email ke kapital utama setiap tahun. Tapi kapital utama hanya membalas email Anda. Itu membuktikan semua berkat Anda. Anda tidak berarti apa-apa bagi perusahaan ini selain parasit. Sebaliknya, Shane telah menjadi aset besar bagi perusahaan ini. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda sebanding dengannya? Ada yang tidak beres. Mengingat ukuran grup Lestari, itu tidak cukup. Un tuc Ménaric, Pération Capital Utama. Pada investasi, pasti ada masalah. Ivy Lestari. Apakah Anda yakin itu kapital utama? Pastikan Anda tidak dipermainkan. Apa maksud Anda? Anda sampah, Anda tidak bisa menutup kesepakatan. Jadi Anda mempertanyakan saya mendapatkan kapital utama? Anda hanyalah songgak sampai menyedihkan, yang hanya bisa marah tanpa daya. Tidak heran Ivy membenci Anda. Nona Sue. Meisukla. Apakah semua undangan untuk KTT investasi sudah dikirim? Undangan itu sudah dikirimkan kepada kepala semua perusahaan. Nona Sue. Mengapa kita membuat pengecualian untuk memberikan tempat kepada grup Lestari di kota Samudra? Skala dan ukurannya sama sekali di luar pertimbangan kapital utama. Saya hampir lupa. Kita hanya mengirimkan undangan itu awalnya sebagai bantuan untuk Ethan. Tapi sekarang karena Ethan sudah mengundurkan diri, kesepakatan itu haruskah kita menarik undangannya kalau begitu? Lepakan saja. Terlalu merepotkan. Bagaimanapun itu hanya perusahaan kecil yang tidak berarti. Bahkan jika mereka hadir, itu tidak akan berpengaruh. Anda boleh pergi. Ethan. Oh, begitu. Ini hanyalah kasus klasik, jeruk makan jeruk. Jika Anda punya energi sebanyak ini, saya sarankan Anda menggunakannya untuk pekerjaan Anda. Jangan menyebarkan rumor dan menimbulkan masalah. Saya hanya mengingatkan Anda dengan baik. Investasi 10 miliar dolar bukanlah masalah kecil. Apakah Anda sudah melihat kontraknya? Saya. Di mana kontraknya? Kontraknya belum ditandatangani. APA. Kontraknya belum ditandatangani. Baroninnya and berbohong kepada saya. Tidak. Lihat. Ini adalah undangan Apex Capital untuk KTT investasi yang akan datang dalam 10 hari. Pikirkanlah. Sebelumnya, kita bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Jika mereka tiba-tiba mengirim undangan, apa artinya itu? Apa artinya? Itu berarti kita sudah dipilih secara internal. Itulah sebabnya kita menerima undangan. Anda benar. Apex Capital pasti telah melihat potensi di Lin Group kita. Semuanya, saya umumkan bahwa semua sumber daya Lin Group mulai sekarang akan sepenuhnya diinvestasikan dalam proyek Apex Capital. Kita akan mendedikasikan seluruh upaya kita untuk mengamankan investasi 10 miliar dolar ini. Saya pikir kita harus mengklarifikasi jika investasi gagal. Biaya yang dikeluarkan perusahaan akan signifikan. Ethan,
Mengapa Anda merusak momen bahagia seperti ini? Anda menghancurkan kebahagiaan semua orang dan merusak moral perusahaan. Ethan, bagaimana saya tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa Anda tidak hanya tidak kompeten, tetapi juga Sirang Penchkat yang menyedihkan dan plan-plan. Lihatlah ekspresi menyedihkan di wajah Anda. Ada apa? Apakah ibumu baru saja meninggal atau semacamnya? Ivy. Ibuku adalah ibu angkatmu. Bagaimana bisa Anda mengatakan sesuatu? Yang bejitu kejam? Yah, itu hanya karena Anda adalah kekecewaan besar. Jika Anda memiliki bahkan sebagian kecil dari kemampuan Shane, Anda tidak akan memprovokasi saya untuk mengatakan hal-hal yang mengerikan seperti itu. Ethan, lihat betapa kesalnya Ivy karena Anda. Bagaimana kalau begini? Saya akan memberi ID sedikit muka. Saya akan menjadikan Anda asisten saya. Anda bisa mengikuti saya dan belajar dengan benar. Apakah Anda mendengar itu? Sekarang berterima kasihlah pada Shane. Tidak perlu. Saya mengundurkan diri. Apa yang Anda katakan? Katakan lagi. Saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Ethan, Berani beraninya Anda menggengkam saya. Anda adalah orangnya yang sangat ingin bergabung dengan grup Lestat dan sekarang Anda siap mengundurkan diri? Anda yang ingin bergabung dengan grup Lestari. Saya bergabung dengan grup Lestari untuk bersama Anda. Tapi sekarang, saya tidak ingin menjelaskan. À pas pinquer pada kalian berdua. Saya tidak setuju dengan pengunduran diri Anda. Ibu juga tidak akan setuju dengan pengunduran diri Anda. Ini semua salah saya. Saya membuat Ethan marah. Saya yang harus pergi. Saya akan mengundurkan diri. Tidak. Anda tidak boleh pergi. Ethan, tujuan Anda tercapai. Anda bilang Anda akan mengundurkan diri. Hanya untuk mengusir Shane, benar kan? Apa Anda pikir Anda pantas membandingkan diri Anda dengan Shane? Jika salah satu dari kalian harus pergi, pasti Anda. Katakan apapun yang Anda inginkan. Saya akan pergi. Tidak akan pernah bertemu Anda lagi. Berhenti. Anda bisa mengundurkan diri. TAPI, saya akan membawa ibu bersama saya, sampai Anda menghilangkan kebiasaan buruk Anda, yang cemburu posesif, dan terlalu memikirkan segalanya. Ibu akan tinggal bersama saya. Tidak perlu. Anda bahkan tidak punya pekerjaan sekarang. Apakah Anda ingin ibu tidur di jalanan bersama Anda? Anda mungkin mau, tapi saya tidak. Cepat, beritahu saya di mana ibu. Saya akan menjemputnya. Anda ingin bertemu ibu? Tentu saja, saya belum melihatnya selama berhari-hari, dan dia tidak mengangkat teleponnya. Baik. Besok pagi jam 9. Jalan Sungai Indah 750. Saya akan menunggu Anda di pemakaman. Jalan Sungai Indah 750. Baiklah, saya pasti akan datang tepat waktu untuk menjemputnya. Sebaiknya Anda mengingat apa yang Anda katakan. Jika Anda terlambat sedetik pun. Anda bisa melupakan untuk bertemu ibu lagi. Ibu Lestari, bunga Anda. Terima kasih. Bunga-bunga ini sangat indah. Siapa yang akan menerimanya? Pasti orang yang sangat penting bagi Anda. Halo? Shane. Upacara syukuran rumah baru akan segera. Kapan Anda akan tiba? Saya akan segera ke sana. Baik. Ibu. Aku putra yang buruk. Baru sekarang aku bisa membiarkan ibu beristirahat dengan tenang. Aku tahu. Orang-orang yang paling ibu khawatirkan adalah Ivy dan aku. Ibu tidak perlu khawatir tentang aku. Ivy sudah menemukan orang tua kandungnya. Dia hanya akan menjadi lebih baik. Ibu bisa beristirahat dengan tenang. Susan Delu sangat baik pada Ivy. Semua yang dia makan dan gunakan lebih baik dari apa yang Ethan, putranya sendiri, miliki. Sudah jam berapa sekarang? Ibunya akan segera dimakamkan. Dan Ivy Lestari masih belum tiba. Dia benar-benar tidak tahu berterima kasih. Jika bukan karena membayar utang-utangnya, adikku tidak akan mati seperti ini. Bagaimanapun juga, Susan membesarkannya seperti putrinya sendiri. Sekarang dia dimakamkan. Meskipun dia punya urusan paling penting, dia tetap harus datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada ibunya. Ethan. Ivy, mungkin terjebak macet. Kenapa Anda tidak meneleponnya? Paman. Anda tidak perlu membuat alasan untuk Ivy. Jika dia masih peduli pada ibu, dia pasti sudah ada di sini. Fakta bahwa dia tidak ada di sini berarti di hatinya. Ibu tidak penting. Mungkinkah Ivy? Dia mungkin sudah di sini, tetapi tidak dapat menemukan tempatnya. Cepat angkat teleponnya.
sampaikan pada ibu. Aku mungkin sedikit terlambat. Ethan, katakan pada ibu. Aku mungkin akan sedikit terlambat. Ivy Lin. Sudah kubilang, jika kau Tidak, d'ici ni pada jam sans bilan. kau tidak akan bertemu ibu lagi. Aku juga tidak menginginkan itu. Tapi Shane terkilir pergelangan kakinya saat dia bergerak. Aku harus memeriksanya dulu. Kau dan ibu tidak punya bisnis mendesak. Tunggu saja aku di sana. Aku akan segera ke sana. Shan Sulaji. Ivy Lin, kau akan menyesalinya. Halo? Beraninya kau menutup teleponku? Kita lihat bagaimana ibu mengha kamu nanti. Tidak perlu menangunya. Hanya sebentar? Apakah orang yang tidak tahu berterima kasih pantas mendapatkannya? Lebih baik jika dia tidak datang. Dengan begitu, dia tidak akan menodai kedamaian terakhir Susan. Kakak. Ah, Ibu. Anggap saja kau tidak pernah mengadopsi Ivy Lin. tidak bisakah kau mengemudi? Tidakkah kau melihat mobil di depanmu? Maaf, aku terburu-buru ke Jalan Sungai Indah 750 untuk menghadiri pemakaman orang terkasih. Apa katamu? Kau menghadiri pemakaman orang terkasih? Mengapa kau pergi Jalan Sungai Indah 750? Tidakkah kau tahu, Jalan Sungai Indah 750 adalah satu-satunya pemakaman di Kota Samudra. Semua orang yang meninggal dikuburkan di sana. Pemakaman? Pemakaman? Besok pagi jam 9. Jalan Sungai Indah 750. Aku akan menunggumu di sana. Ini abu ibu. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini uang penyelamat hidup ibu. Kembalikan. Apa katamu? Apa yang terjadi pada ibu? Ibu bunuh diri. Dia butuh uang untuk perawatan darurat. Mengapa kau punya ponsel ibu? Ibu sudah meninggal. Aku mengambil ponselnya. Tidak. Ibu. Tunggu aku. Waktunya telah tiba. Biarkan putra yang berbakti mengembalikannya ke bumi. Abu menjadi abu. Debu menjadi debu. Semoga jiwanya kembali ke rumah. Semoga kenangannya hidup di hati keturunannya selamanya. Itu tempat yang kamu sebutkan terakhir, Kat. Ayo kita pergi bersama lain, Kat. Hei, lihat ini. Ivy, kenapa lama sekali? Semoga tidak terjadi apa-apa di jalan. Shane. Bukankah kamu bilang pergelangan kakimu terkilir? Ada apa ini? Ini hanya saudara Kessel. Tidak apa-apa. Baguslah. Aku punya firasat. Ada sesuatu yang benar-benar terjadi pada ibuku. Jika kamu tidak punya sesuatu yang serius, maka aku akan pergi dulu. Ivy, kamu terlalu banyak berpikir. Jika sesuatu terjadi pada ibumu, bukankah Ethan sudah memberitahumu? TAPI. Ivy, hari ini adalah syukuran rumah baruku. Aku secara khusus menyiapkan pesta berkemah. Dan semua rekan dan teman kita ada di sini. Jika kamu langsung pergi setelah tiba, apa yang akan mereka pikirkan tentang aku? Jika sesuatu benar-benar terjadi pada ibu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Jangan menakuti dirimu sendiri. Karena kamu sudah di sini, santai saja dan bersenang-senanglah. Setelah pesta, aku akan mengantarmu ke sana sendiri. Lalu, aku pribadi akan meminta maaf kepada Itha dan Ibu Harto. Baik. Shane, Ibu Lestari, ayo bernyanyi bersama kami. Ya, ayo kemari. Ayo. Shane, kamu punya banyak pengaruh. Ibu Lestari sangat sibuk. Aku tidak menyangka dia akan datang ke pesta syukuran rumah baru. Tentu saja. Ivy dan aku sudah berteman sekelas bertahun-tahun. Kami punya perasaan khusus. Kan, Ivy? Tepat sekali. Bahkan hal terkecil. Untuk Shane adalah masalah besar. Lagi pula, ini syukuran rumah barunya hari ini. Meskipun aku punya urusan paling penting, aku akan membatalkannya. Untuk merayakan bersamanya. Ayo, Ibu Lestari, mari kita minum. Baik, mari kita minum.
Ivy, Ada APA, apakah kau merasa tidak enak badan? Aku merasa seperti jantungku berdebar kencang. Siolela, aku kehilangan sesuatu yang penting. Mungkin, aku terlalu khawatir tentang ibu. Ivy, apakah kau tidak senang karena aku membuatmu tinggal untuk pesta? Aku hanya ingin menghabiskan setiap momen hidupku bersama, tapi jika kau tidak mau, aku akan membawamu pulang sekarang. Kau terlalu banyak berpikir. Aku tidak akan Sangka. MHM. Semuanya. Ivy adalah juara kompetisi menyanyi kampus. Dia menang dengan lagu Happy Times yang sempurna untuk tema hari ini. Jadi selanjutnya, silakan sambut Ivy untuk menyanyikan Happy Times untuk kita. Selamat datang. Baiklah. Biarkan waktu-waktu indah bergulir. Biarkan musik mengambil alih. Setiap hari adalah pesta, bersinar terang seperti emas. Warna-warna cerah dari matahari. Kelangku. Bagaimana bisa tiba-tiba putus? Tidak perlu repot memungutnya, Ivy. Monik-monik di kelang ini. Semuanya cacat, tidak cocok sama sekali untukmu. Tapi ini adalah hadiah dari ibu untuk ulang tahun ke-18ku. Aku sudah memakainya bertahun-tahun. Dan tiba-tiba putus. Mungkinkah itu pertanda sesuatu benar-benar terjadi pada ibu? Ivy, jangan terlalu percaya tahan. Hanya saja kalung ini berkualitas buruk dan sudah usang bertahun-tahun. Yang lama disingkirkan, yang baru dimasukkan. Hey, Ivy. Tepat pada waktunya, aku juga punya hadiah untukmu. Sebuah kalung berlian. Hanya berlian yang berkilauan, yang pantas untuk kecantikanmu yang berseri. Biarkan aku memakaikannya untukmu. Baiklah. Indah sekali. Aku ke kamar kecil. Nona Lin sungguh tidak punya hati. Apapun yang terjadi, dia dibesarkan oleh ibu Ethan. Namun ketika ibu angkatnya mengalami kecelakaan besar seperti itu, dia tidak tampak sedih sama sekali. Nona Lin sangat tidak punya hati. Apapun yang terjadi, ibu Ethan membesarkannya. Namun ketika ibu angkatnya mengalami krisis besar seperti itu, dia tidak tampak sedih sama sekali. Bukan hanya itu. Di hari sepenting ini, dia bahkan tidak ada. Dia bertingkah seolah tidak ada yang salah, menghadiri pesta dan menyanyikan Happy Times. Jika aku adalah ibu angkatnya, aku akan sangat marah sampai hidup kembali. Apa katamu? Ibu Lin. Ibu Lin, lepaskan aku. Apa yang baru saja kau katakan? Ulangi lagi. Kau tahu apa yang kukatakan? Apa yang ku ketahui? Apa yang terjadi pada ibuku? Pertles. Ivy, Ada APA? Mengapa kalian bertengkar? Kau baru saja bilang ibuku dalam masalah. Apa yang terjadi pada ibuku? Ivy, kau pasti salah dengar. Ibumu baik-baik saja. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padanya? Semua makanan sudah tersaji. Teman-temanmu semua menunggu untuk bersulang untukmu. Ayo kembali, oke? Tidak. Ini menyangkut ibuku. Aku harus menelepon Ethan dan mencari tahu akar permasalahannya. Ibu Lin, apa yang kau pura-purakan? Ibumu sedang dalam krisis, dan kau bertingkah seolah tidak ada yang salah. Datang ke sini untuk merayakan syukuran rumah Shane. Sekarang kau bertingkah sangat khawatir. Untuk siapa kau beraktif? Beraninya kau bicara seperti itu pada Ibu Li? Percaya atau tidak, aku akan memecat. Aku bahkan tidak ingin pekerjaan ini lagi. Bekerja untuk orang yang tidak tahu terima kasih seperti ini. Dia bahkan tidak mau menemui ibu angkatnya saat dalam kesulitan. Bagaimana mungkin kau bisa memperlakukan kami karyawan dengan baik? Sesuatu terjadi pada ibuku. Sesuatu terjadi pada ibu. Ini tidak mungkin. Ibu hanya sedikit batuk. Tapi itu masalah kecil. Masalah besar apa yang bisa terjadi? Lagipula, dia bahkan membawakanku makanan beberapa hari yang lalu. Jangan bicara omong kosong. Aku sudah tidak tahan lagi. Ivy Lestari, mengapa kau berpura-pura tidak bersalah? Hal sebesar ini terjadi pada ibumu. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Ethan tidak memberitahumu. Kau diam saja. Ibuku baik-baik saja. Dia bahkan belum melihat Ethan dan aku menikah. Bagaimana sesuatu bisa terjadi padanya? Tepat sekali. Kalian semua, berhentilah mengutuk Ibu Hartono di sini. Sekarang pergilah. Ivy, Ibu Hartono pasti akan baik-baik saja. Teman-teman kita menunggu kita di depan. Ayo pergi.
Apakah sesuatu terjadi atau tidak, kalian semua tahu di dalam hati kalian. Penyangkalan diri. Sungguh menggelikan. Ayo pergi. Baiklah. Besok pagi jam 9. Di Jalan Sungai Indah 750. Aku akan menunggumu di taman. Tidakkah kau tahu? Jalan Sungai Indah 750 adalah satu-satunya pemakaman di kota samudra. Di sanalah orang mati dikuburkan. Hei, Ivy, aku tahu kau peduli pada Ibu Harto. Tapi sekarang, pestanya hampir selesai. Biar aku mengantar mereka keluar, dan aku akan pergi bersamamu untuk mencari Ibu Hartono. Tidak. Aku harus menelepon dan bertanya dengan jelas sekarang. Hello, pengguna yang Anda panggil tidak tersedia sementara. Silakan coba lagi nanti. Ethan memblokirku. Ivy, kau mau kemana? Aku akan ke Jalan Sungai Indah. 750. Hei, Tidak. NAK, bangunlah. Apakah kau tersesat? Ayo, pulanglah bersamaku untuk saat ini. Ivy. Lai hadapi yang ibu belikan untukmu. Ibu. Gaun ini harganya lebih dari 1,5 juta rupiah. Terlalu mahal. Kau harus mengembalikannya. Memangnya kenapa kalau mahal? Aku melihat semua teman sekelas mengenakan merek pakaian ini. Apa yang orang lain punya, putriku juga harus punya. Ibu. Kedepannya, aku pasti akan merawatmu dengan baik. Dan membelikanmu banyak sekali pakaian. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu saja menikmati berkah dari putriku. Tidak. Ibu. Kau harus menungguku. Aku belum merawatmu dengan baik. Kau tidak boleh pergi. sekarang kita perlu mengukir nama-nama keluarga. Berapa banyak anak yang dimiliki almarhumah? Jiwa, putra kandungnya, Ethan, dan seorang putri angkat. Ivy. Putri angkat apa? Pemakaman hampir selesai. Dan Ivy bahkan belum muncul. Nama dari makhluk tak tahu terima kasih itu sama sekali tidak pantas berada di batu nisan. Mulai sekarang, dia tidak pantas datang ke sini untuk memberi penghormatan. Bapakku. Maksudmu? Karena dia tidak datang untuk berpamitan pada ibunya. Namanya seharusnya tidak ada di batu nisan juga. Mule. Ibu. Beraninya dia muncul? Mengapa dia baru di sini sekarang? Dia bahkan berani menangis. Jam berapa sekarang? Ivy sudah kembali. Ibu, hei. Ivy, ibu membuatkanmu iga babi asam manis favoritmu. Makan selagi panas. Ibu. Ethan, ceritakan padaku. Ini tidak nyata kan? Ibu masih di sini. Kau bercanda denganku, bukan? Maklak tak tahu terima kasih, kau masih berani mengkol? Di mana kau saat ibumu dikuburkan? Di mana kau saat batu nisan dipasang dan persembahan dibakar? Pergilah, kau tidak diterima di sini. Tante, aku tidak tahu apapun terjadi pada ibu. Aku pikir Ethan berbohong padaku. Kesehatan ibu selalu baik. Bagaimana bisa dia tiba-tiba? Apa sebenarnya yang terjadi pada ibu? Mengapa kau tidak merawatnya dengan baik? Kesehatannya baik? Pikiranmu selalu pada Shane setiap hari. Sudah berapa lama kau tidak peduli pada ibu? Apakah kau tahu bahwa ibu, untuk melunasi hutangmu, bekerja di pabrik asbes dan terkena kanker paru-paru? Kanker paru-paru?
Kanker paru-paru? Ibu, mengapa batukmu begitu parah? Mengapa kau tidak ke rumah sakit untuk periksa? Halo? Shane? Ivy, aku di ma'am. Bisakah kau membawaku ke rumah sakit? Baiklah, aku akan segera ke sana. Ibu, ada urusan di kantor. Cantor. Kantor itu penting. Tidak apa-apa. Pergilah cepat. Ibu. Setelah selesai, aku akan membawa ke rumah sakit untuk periksa, oke? Tidak. Aku tidak tahu ibu begitu sakit parah. Mengapa kau tidak memberitahuku? Bukankah kita keluarga? Karena ibu takut kau akan menyalahkan dirimu sendiri, dan tidak mengizinkanku memberitahumu. Tapi ibu dan aku sama-sama salah. Kau bahkan tidak punya hati. Bagaimana kau bisa menyalahkan dirimu sendiri? Ini semua salahku. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Ivy, jangan salahkan dirimu sendiri. Ibumu bunuh diri. Bukan berarti kau memaksanya. Bagaimana bisa itu salahmu? Apayang Kolaku Kandisini, Kau tidak diterima di sini. Pergila. Aku mengerti, kau sangat sedih karena ibumu meninggal. Tapi ini semua karena dia tidak punya keberuntungan yang baik. Ivy akan menceritakan semuanya, akan mengaku sejujurnya, tepat pada saat itu. Dia bunuh diri. Ini hanya menunjukkan bahwa dia memang tidak cukup beruntung. Ivy, tidakkah kau setuju? Pukul dia sampai mati. Pukul dia sampai mati. Hint. Kesakan mereka sekarang. Jika mereka terus bertengkar, seseorang akan mati. Sakitkah? Ethan. Menyembunyikan identitasku. Berbohong padamu tentang Huta. Itu salahku. Aku minta maaf padamu dan ibu. Tapi Shane tidak bersalah. Bahkan sekarang kau masih melindunginya? Kau benar-benar tidak bisa ditolong. Pergilah saja. Mulai sekarang, mari kita berpura-pura kita tidak pernah saling mengenal. Apa maksudmu dengan itu? Pertunangan kita batal. Kau bisa bersama Shane. Secara terbuka dan jujur sekarang. Tidak. Apa yang kau katakan tidak benar kan? Kita adalah kekasih masa kecil, tumbuh bersama. Bagaimana bisa kau mengabaikan itu begitu saja? Dan pertunangan ini, ibu yang memutuskannya. Jika ibu tahu dari alam baka, dia tidak akan setuju kau membatalkan pertunangan. Jangan sebut ibu padaku, kau tidak pantas. Sejak kau memasang jebakan, untuk menguji ketulusanku, yang menyebabkan kematian ibu. Semuanya sudah berakhir, di antara kita. Ethan, aku tahu aku salah. Maafkan aku sekali ini saja. Oak? Kau menggunakan tabungan hidup ibu untuk membelikan Shane jam tangan. Kau percaya cerita sepihak Shane dan memecahkan guci ibu. Bahkan pemakaman ibu. Kau lewatkan karena Shane. Sekarang, kau masih berani meminta maaf padaku? Dia tidak punya hati nurani. Itu terlalu berlebihan. Tidak bisa dimaafkan. Aku hanya terbiasa merawat Shane, itu saja. Aku benar-benar tahu aku salah. Tapi orang yang kucinta, sanggahannya kau. Aku tidak akan percaya sepatah kata pun lagi dari... Semua yang kukatakan itu benar. Aku tahu.
Aku tahu kamu kesal karena Shane, dan aku menjadi terlalu dekat. Aku berjanji padamu. Mulai sekarang, aku akan menjauh darinya. Oak? Ivy, bukankah kamu bilang aku satu-satunya yang benar-benar mengerti dirimu? Diam. Aku adalah belahan jiwa. Apa yang dia katakan itu tidak benar. Aku hanya mabuk hari itu. Tidak ada yang kukatakan yang tulus. Tidak terjadi apa-apa di antara kita. Tolong maafkan aku kali ini saja, oke? Kita bilang kita akan menikah. Dan menjadi keluarga seutuhnya. Ivy. Dengarkan aku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup ini. Le Pascan. Ethan, kamu bilang kamu akan memaafkanku apapun kesalahan yang kulakukan. Kamu tidak boleh mengingkari janjimu. Kamu mau aku memaafkanmu? Baiklah. Hidupkan kembali ibuku, dan aku akan memaafkan. Ivy, kamu adalah pewaris grup Lestari. Bagaimana bisa kamu berlutut padanya? Jangan sentuh aku. Ini adalah apa yang harus kulakukan untuk Ethan. Ethan, jika kamu tidak memaafkan, aku tidak akan bangkit. Bangkitlah. Ethan, kamu memaafkanku? Jean Gangu Ketnangan Ibu. Ethan, apa yang harus kulakukan agar kamu memaafkanku? Pergi bersama Shane. Ethan, Jangan buat aku mengusirmu. Ivy, Ethan sedang sangat marah sekarang. Ayo kita kembali dan rencanakan langkah kita selanjutnya. aku akan menunggu. Setelah kamu tenang, aku akan datang mencarimu lagi. Kamu tidak akan menemukanku. Aku akan meninggalkan kota samudra hari ini. Ayo. Terima kasih atas kerja keras kalian hari ini, semuanya. Kalian semua boleh pulang sekarang. Aku ingin tinggal dan menghabiskan waktu bersama ibu. Ethan, turut berduka cita. Jangan bersedih, Ivy buta. Aku akan mencarikan gadis yang jauh lebih baik. Ethan, jangan terus bekerja lembur. Itu buruk untuk kesehatan. Ibu dalam keadaan sehat. Aku masih harus membantumu menjaga cucumu nanti. Ibu. Aku akan pergi ke kota Jaya Raya. Aku mungkin tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Aku juga berencana menjual rumah tua di kota Samudra. Putramu telah mengecewakan. Rumah ITU telah dipercayakan kepada agen. Mereka akan segera datang untuk mengambil alih. Jet pribadi ke kota Jaya Raya sudah siap. Kita bisa berangkat kapan saja. Ibu. Ivy Memukulku. Lakukan sesuatu. Kamu yang memulai duluan. Kamu mengotori bajuku. Jangan bersembunyi di belakang ibu. Kilier. Tidak. Aku tidak mau. Ini iga babi asam manis kesukaan ibu. Terima kasih ibu. Kamu pilih kasih. Aku juga suka iga babi asam manis. Kenapa kamu tidak menyajikanku? Kamu sudah dewasa sekarang. Masih cemburu pada Ivy? Baiklah. Ibu juga akan menyajikan untukmu. Ini dia. Enak? Iga babi asam manis ibu yang terbaik. Tepat sekali. Ibu, aku ingin makan iga asam manis ibu selamanya. Baiklah. Jika kamu suka, ibu akan terus membuatnya. Untuk kalian berdua. Terima kasih ibu.
Aigreko. Apakah kamu benar-benar tidak akan mengucapkan selamat tinggal pada Ivy? Tidak perlu. Baiklah. Berikan barangnya padaku. Kamu boleh kembali sekarang. Ivy. Tidak bisakah aku ikut denganmu? Aku sudah berjanji pada Ethan bahwa aku akan menjauhi. Jika kamu masuk bersamaku, bagaimana jika dia melihatmu dan marah? Sebaiknya kamu kembali bekerja. Sedikit lagi. Dan Ivy akan benar-benar menyerah pada Ethan. Tapi aku gagal di rintangan terakhir. Tidak, aku masih punya kesempatan. Ethan? Ethan? Apakah kamu di kamarmu? Aku tahu kamu ada di sana. Jika kamu tidak ingin melihatku, aku akan bicara padamu lewat pintu saja. Tidak apa-apa. Kamu tidak mengganti kuncinya. Artinya kamu masih ingin aku pulang. Artinya kamu masih menerimaku di hati. Ethan, aku tahu kamu masih menerimaku di hati. Aku sungguh hanya menganggap Shane sebagai teman dekat, tidak lebih. Yang kucintai. Selalu kamu dan hanya kamu. Jika kamu tidak percaya padaku, mari kita menikah hari ini. Tahun depan, kita akan membawa bayi kita untuk mengunjungi makam ibu. Oak? Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, maka aku akan menganggapnya ya. Karena kamu setuju, aku masuk. Di mana dia? Ethan, aku tahu itu. Siapa kalian? Bukankah kamu bilang rumah ini kosong? Kenapa ada orang di sini? Jangan khawatir, Nyonya. Saya akan pergi bertanya. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini rumahku. Siapa kalian? Pergi dari sini sekarang. Jika tidak, aku akan memanggil polisi. Apa yang kamu bicarakan? Ethan sudah menjual rumahnya. Saya di sini hari ini. Untuk menunjukkan rumah ini kepada pembeli. Apa katamu? Ethan menjual rumahnya? Mengapa aku berbohong padamu? Kontraknya sudah ditandatangani. Dengan begini, kuncinya tidak akan hilang. Ethan tidak mungkin seek jam itu. Aku akan segera meneleponnya. Hello. Nomor yang Anda tuju tidak aktif. Ethan. Apakah kamu benar-benar meninggalkanku? Ketika kita punya anak, ruangan ini akan untuknya. Kita bahkan belum menikah. Membicarakan ini sekarang, kamu terlalu jauh berpikir. Yah, kita harus siap setiap saat. Aku telah mendambakan siang dan malam untuk menikahimu. Di rumah ini, ada begitu banyak hinengan indikita. Bagaimana bisa dia menjualnya begitu saja? Nyonya, Tuan Lin ingin membeli rumah ini. Tolong tinggalkan tempat ini. Nyonya, Tuan Lin ingin membeli rumah ini. Tolong tinggalkan tempat ini. Aku akan membeli rumah ini. Pergi. Baiklah, saya akan mempersiapkan kontraknya sekarang juga. Ethan, mengapa kamu menjual rumah kita? Aku tahu aku salah.
Nona Lin. Sesuatu terjadi pada perusahaan. Tolong segera kembali. Apa yang terjadi? Visionary Holdings, Everwind Industries, dan Fortune Connect, dan perusahaan lainnya, mengalami masalah dengan proyek-proyek besar. Semuanya menuntut solusi. Jika ada masalah, perbaiki. Menurutmu untuk apa perusahaan menggajimu? Sebelumnya, ketika proyek bermasalah, Ethan selalu menyelesaikannya. Proyek-proyek besar yang sulit ini juga dinegosiasikan oleh Ethan. Sekarang setelah dia mengundurkan diri, tidak ada seorang pun di perusahaan yang bisa menyelesaikannya. Katakan padaku. Siapa yang menandatangani proyek-proyek ini? Itu Ethan. Ulangi lagi. Siapa yang menandatanganinya? Selalu Ethan. Bagaimana mungkin? Proyek-proyek ini bukankah selalu ditandatangani oleh Shane? Ethan. Dia hanyalah parasit yang tidak berguna. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Pergi panggil Tuan Sukesi. Perusahaan sedang dalam masalah. Kamu tahu detailnya, kan? Aku tahu. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk memperbaikinya? Ivy. Ini terjadi begitu tiba-tiba. Aku tidak siap. Apakah kamu tidak siap? Atau memang tidak mampu menyelesaikannya? Ivy. Kamu. Proyek-proyek ini selalu ditandatangani oleh Ethan. Mengapa kamu memberitahu bahwa itu semua adalah prestasimu? Karena aku terlalu mencintai. Jangan membela diri di depanku. Ini semua salahmu. Jika kamu tidak menabur perselisihan, if you tidak akan mati. Dan Ethan tidak akan meninggalkanku. Yang benar-benar tidak berguna. Selalu kamu. Pergi dari hadapanku. Pergi. Hillier. Ivy. Ivy. Kumohon. Tolong jangan usir aku. Aku hanya berharap pandanganmu mau sedikit lebih lama tertuju padaku. Aku salah. Aku salah karena terlalu mencintaimu. Tapi aku tidak mencintai. Satu-satunya orang yang pernah kucintai adalah Ethan. Tolong pergi. Apa yang dia punya tapi aku tidak? Pendidikan? Kemampuannya? Apa yang membuatnya lebih baik dariku? Semua kesepakatan ini dinegosiasikan oleh Ethan. Tapi aku mendapat undangan untuk investasi 10 miliar rupiah dari kapital utama. Jika berita Grup Lestari menerima investasi 10 miliar rupiah itu, Terspar, perusahaan-perusahaan itu akan memohon agar kami mau bekerja sama dengan mereka. Tolong bangun dan bicara. Shane. Aku setuju membiarkanmu tinggal. Ivy. Sudah kuduga kau tidak akan mengusirku. Biar aku selesaikan dulu. Mulai sekarang, kita hanya rekan kerja. Heideku. Sudah penuh dengan Ethan, tidak ada ruang untuk orang lain. Namun, aku bisa memberimu kompensasi dalam cara lain. Kartu ini berisi 8 juta rupiah. Ambil dan belanjakan. Kartu ini berisi 8 juta rupiah. Ambil dan belanjakan. Ivy. Bukan uang yang kuinginkan. Aku ingin selalu berada di sisimu. Tapi yang bisa kuberikan sekarang hanyalah uang. Terimalah. Aku ingin kau tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, bahkan jika kau harus menggeledah kota samudra. Temukan Ethan untukku. Semuanya pergi. Aku pasti akan menemukan.
Kayu Bidengga. Kau melewatkan makan malam lagi. Besok, adalah KTT investasi 10 miliar rupiah. Ini proyek pertama sejak mengambil alih kapital utama. Jadi aku tidak boleh ceroboh. Meskipun kau sibuk, kau harus menjaga dirimu. Ini sup ayam buatan sendiri. Chisupai. Enak sekali. Sejak kau meninggalkan kota samudra, Ivy terus mencarimu mati-matian. Bahkan mengerahkan sumber daya grup Lestari. Sepertinya, dia benar-benar menyesalinya. Setiap orang harus menanggung konsekuensi dari pilihan mereka. Dia yang mencari masalahnya sendiri. Sejak dia mengkhianatiku secara emosional dan memilih Shane Wijaya. Hubungan kita berakhir. Juga, satu hal lagi. Karena kau pernah bekerja di grup Lestari, aku mengirimkan mereka undangan ke KTT. Ivy juga akan hadir kali ini. Jika kau tidak ingin melihatnya, aku bisa segera mencabut kualifikasi mereka. Lupakan saja. Perubahan di menit terakhir mudah menimbulkan masalah. Jangan khawatir. Aku sudah benar-benar melupakannya. Bahkan jika aku bertemu dengannya lagi. Itu tidak akan menimbulkan emosi apapun. Kau benar-benar sudah melupakannya? Ja. Kalau begitu, pertanyaan yang kutanyakan padamu terakhir kali. Sekarang, bisakah kau memberiku jawaban? Nakahi aku. Aku mengerti. Aku salah. Aku salah. Tunggu sebentar. Bagaimana bisa aku membiarkan seorang wanita melamar? Claire. Maukah kau menikah denganku? Yeah. Sekarang giliranmu. Aku sudah membuatmu melalui begitu banyak hal. Kau bahkan harus menyiapkan cincin tunangan sendiri. Jangan khawatir. Aku akan memastikan untuk memberimu pernikahan yang megah. Selama kau adalah pengantin pria, sisanya tidak penting. Sudah lewat. Mari kita istirahat. Selamat malam. Tenang gengku. Selamat Pejai, Quechua. Selamat pagi, Ibu Santos. Ibu Santos, koordinasi dengan grup SEM mengalami kendala. Kau duluan saja. Aku akan menunggumu di tempat acara. Pria itu adalah Donovan Tanwijaya, peringkat 10 di daftar Forbes. Dan itu, CEO Metech Teknologi. Perusahaan dengan nilai pasar 100 miliar rupiah, Bapak Anwar. Grup Lestari kita. Di hadapan para pengusaha besar ini, bahkan bukan udang. Ivy. Begitu kita mendapatkan investasi 10 miliar rupiah, kita akan setara dengan mereka. Kau benar. Shane. Terima kasih. Kau pasti sudah melalui banyak hal untuk mengamankan investasi ini. Aku bahkan tidak berusaha untuk itu. Siapa tahu mengapa Capital Utama Bejatabuta memilih grup Lestari, tapi karena ini berkah dari langit, aku ambil saja. Ivy. Bajama. Ini bukan kesulitan.
Ethan. Benarkah itu kau? Aku mencarimu. Menggeledah setiap sudut kota samudra. Aku hampir gila mencari. Ethan, kau seperti hantu yang tak bisa diusir. Jika aku bisa mengusirmu sekali, aku bisa melakukannya lagi. Kenapa kau ada di kota Jaya Raya? Aku ingat pernah bilang, kalau kita sudah berakhir. Mulai sekarang, kita orang asing. Ibu Lestari, aku punya urusan lain yang harus dihadiri. Mohon maaf. Ethan, jangan pergi. Ivy. Ethan, kenapa kau jual mahal begini? Kota Jaya Raya, ribuan mil jauhnya dari kota samudra. Kau datang jauh-jauh, berencana masuk. Bukan, hanya karena kau tahu, Ivy mendapatkan investasi 10 miliar rupiah? Kau seperti anjing piuji yang mencium daging. Bergegas datang. Ethan, apakah itu benar? Sudah kuduga. Kau tidak tahan kehilangan. Berhenti menyombongkan diri. Aku sudah punya tunangan. Dan kami akan segera menikah. Itu tidak mungkin. Bukankah aku tunanganmu? Ini tidak nyata. Kau berbohong padaku kan? Aku tidak berbohong padamu. Tu n'engangs plus. Claire akan segera tiba. Claire Santoso. Nama itu. Kenapa terdengar begitu familiar? Bukankah CEO Capital Utama juga bernama Claire Santoso? APA. Kau dan Ibu Santoso? Tidak mungkin. Ibu Santoso bukan hanya wanita tercantik di kota Jaya Raya. Dia juga CEO Capital Utama, raksasa bisnis bernilai 10 miliar rupiah. Dan kau, Ethan, hanyalah siram pekandang tak berharga yang mengganggar. Bahkan tidak pantas membersihkan sepatunya. Jika dia tahu, kau menyebarkan rumor di sini. Tidak hanya nasibmu akan sengsara, bahkan Ivy dan aku mungkin akan diusir. Ethan, aku tahu kau menyalahkanku. Dan itulah sebabnya. Kau melakukan segalanya untuk membuatku marah. TAPI. Investasi 10 miliar rupiah ini menyangkut kelangsungan hidup grup Lestari. Kau sebaiknya kembali untuk saat ini. Begitu aku mendapatkan investasi ini, aku akan memberimu kompensasi yang pantas. Aku tidak bisa pergi. Namun, kalian berdua, jika kalian di sini untuk investasi 10 miliar rupiah, kalian bisa pergi sekarang juga. Karena investasi ini benar-benar tidak akan diberikan kepada grup Lestari. Kau bilang tidak akan, dan memang tidak akan? Apa kau pikir kau adalah Ibu Santoso? Atau kau mengatakan kau benar-benar menganggap diri tunangan Ibu Santoso? Apa hakmu? Karena aku adalah ketua Capital Utama. Oh, tolonglah. Capital Utama didirikan oleh ketua misteriusnya. Hanya dalam 3 tahun, dia menjadi raksasa keuangan internasional. Menyebutnya jenius bisnis, atau raksasa keuangan, akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Tapi kau, Ethan, tidak lebih dari seorang pengangguran tak berharga, yang dipecat dari grup Lestari, yang bahkan tidak mampu membeli Gucci abu jenazah. Ethan, APA kau sudah gila? Aku tahu kematian ibu sangat memukulmu, tapi kau tidak bisa memainkan lelucon sebesar ini. Meniru ketua Capital Utama? Jika orang lain tahu tentang ini, aku tidak akan bisa melindungi. Aku tidak ingin berdebat denganmu lagi, soal hal-hal yang tidak berarti, baik itu lelucon atau bukan, kau akan segera mengetahuinya. Apa yang kau lakukan? Jangan bikin masalah. Mingir. Apa yang kau lakukan? Jangan main-main. Mingir. Ivy, kau terlalu baik. Apa kau tidak mengerti? Alasan dia menyelinap ke sini dan bicara omong kosong adalah untuk membalas dendam padamu. Dia di sini untuk membalas dendam padaku. Jika tidak, mengapa dia memalsukan identitas? Ketua Capital Utama, tujuannya adalah untuk menghancurkan investasi grup Lestari senilai 10 miliar rupiah. Ethan, aku salah padamu sebelumnya. Tapi investasi ini sangat penting bagi. Jika kau pergi sekarang, aku bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Kau masih bisa menjadi menantu dari keluarga Lestari kami. Namun, jika kau bersikeras membuat keributan, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Tidak ada lagi. Raza saillant d'Iantarakita.
Para tamu terhormat, KTT akan segera dimulai. Sebelum itu, ada kabar baik yang ingin saya umumkan. Ketua Grup Capital Utama, juga telah tiba. Ketua misterius ini belum pernah menunjukkan wajahnya. Hari ini aku akan melihatnya. Bisa bertemu ketua misterius ini. Meskipun kita tidak mendapatkan investasi 10 miliar rupiah, itu tetap keuntungan besar. Ketua Capital Utama adalah idola. Aku akan bertemu idolaku hari ini. Selanjutnya, mari sambut Ketua Capital Utama. Ketua Gu, naik ke panggung. Ketua datang ke panggung. Jadi inilah Ketua Gu. Dia masih muda sekali. Dan cukup tampan. Ethan, mereka memanggil. Ketua Gu dari Capital Utama. Apa yang kau lakukan di atas sana? Turun sekarang. Ada apa ini? Ini bukan Ketua Gu. Siapa orang berani ini? Yang berani memalsukan identitas Ketua Gu? Ethan, turun sekarang. Aku akan memohon pada Ibu Su dan Ketua Gu untukmu. Mungkin mereka akan mengampuni nyawa. Sudah kubilang. Aku adalah Ketua Capital Utama. Aku tidak butuh permohonan. Kau. Ivy. Ini jadi masalah besar sekarang. Jika kita tidak menanganinya dengan baik, tidak hanya dia yang akan celaka. Capital Utama pasti akan memasukkan kita dalam daftar hitam juga. Kalau begitu kita tamat. Apa yang harus kita lakukan? Pada titik ini, satu-satunya cara untuk membersihkan nama kita adalah memutuskan hubungan dengannya sepenuhnya. TAPI. Hey, pembawa acara. Apakah orang di panggung itu benar-benar Ketua Gu atau bukan? Aku tidak begitu yakin. Aku juga belum pernah bertemu Ketua Gu, tapi aku dengar bahwa Ketua Gu hari ini tiba bersama Ibu Su. Ibu Su saat ini sedang berbicara dengan grup summit. Orang ini pasti siram penapu. Beraninya dia. Siapa yang mengizinkan orang ini masuk, dia harus dihukum berat. Jika terus ragu, semuanya akan terlambat. Ethan, kau memaksaku melakukan ini. Aku minta maaf, orang di panggung itu adalah mantan tunanganku. Karena beberapa ketidaksepakatan, dia sengaja mencoba membalas dendam padaku. Aku dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa aku sudah lama memutuskan semua hubungan dengannya. Pemalsuan identitasnya sebagai Ketua Gu adalah perbuatannya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan grup lestari kami. Ivy. Kemampuanmu berganti muka benar-benar membuatku takjub. Namun, sepertinya aku ingat bahwa kau dan aku sudah memutuskan hubungan kita. Kau yang tidak mau melepaskannya. Dulu begitu, sekarang begini. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena secara tidak sengaja memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kau provokasi. Bagaimana kalian semua tahu bahwa akulah yang seharusnya tidak diprovokasi? Kakak. Ethan, aku tahu kau membenci. Tapi apa yang bisa kulakukan? Itu Capital Utama. Mereka hanya perlu bernapas dan menghancurkan grup lestari. Kau Sembrano, memalsukan identitas ketua. Kau ingin aku mati bersamamu? Ivy, mengapa kau masih membuang kata dengannya? Cepat, tangkap dia dan serahkan pada Ibu Su dan Ketua Gu. Lalu, kita bisa membersihkan nama kita. Ethan, aku tidak mau melakukan kekerasan padamu. Turun sendiri. Perluted. Bagaimana jika aku menolak? Kalau begitu jangan salahkan aku karena kasar padamu. Hengkowel. Apa yang terjadi? Investasi 10 miliar rupiah ini sangat penting untuk, apakah aku bisa menjadi CEO grup Lestari? Aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun merusaknya, bahkan kau tidak. Tangkap dia untuk... Berhenti di situ. Bukankah itu Ibu Su? Mungkinkah orang di panggung itu benar-benar Ketua Gu? Itu Ibu Su. Itu Ibu Su, dia sangat muda dan cantik. Apa yang kau lakukan? Ibu Su. Orang ini adalah Ethan. Dia adalah karyawan grup Lestari kami. Tetapi karena masalah kinerja, kami memecatnya. Tanpa diduga, dia menyimpan dendam dan menyelinap ke tempat acara untuk memalsukan identitas Ketua Gu. Niatnya adalah untuk menyabotase Capital Utama, investasi 10 miliar rupiah kami. Benarkah begitu? Oh ya. TAPI, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku baru saja akan mengikatnya dan menyerahkanmu pada... Aku baik-baik saja. Aku dengar. Dia bukan hanya mantan karyawan grup Lestari, tetapi juga mantan tunanganmu. Dan ibunya, bahkan adalah ibu angkatmu. Dan ibunya,
bahkan adalah ibu angkatmu. Ya. Itu semua sudah lama sekali. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Mereka setia padamu, dan sekarang sesuatu terjadi. Kau begitu ingin menjauhkan diri dari mereka. Apa yang kau lakukan? Bukankah itu agak tidak berperasaan? Ya, itu karena dia sangat keras kepala. Aku benar-benar berulang kali mencoba membujuknya, tapi dia tidak mau mendengarkan. Selain itu, aku sudah lama memutuskan hubungan dengannya. Aku tidak baru melakukannya sekarang. Kita sudah memutuskan hubungan. Tapi aku dengar, kau mencarinya di seluruh kota Samudra? Kau salah dengar. Aku tidak pernah mencarinya. Ibisu. Dia dan aku benar-benar sudah memutuskan semua hubungan. Segala sesuatu tentang dia tidak ada hubungannya denganku. Baiklah. Ingat apa yang kau katakan. Segala sesuatu tentang dia tidak ada hubungannya denganmu. Jadi, apakah kau tahu? Siapa dia sebenarnya? Dia? Bukankah dia hanya pria biasa? Biasa saja dan picik. Dan mudah cemburu? Tidak heran. Grup Lestari terus merosot sejak jatuh ke tangan. Penilaianmu benar-benar buruk. Apa maksudmu dengan itu? Izinkan saya memperkenalkan secara resmi kepada semua orang. Orang ini, dia adalah ketua Capital Utama, Ethan Gu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia jelas-jelas dari grup Lestari kami, seorang karyawan junior. Bagaimana mungkin dia adalah ketua Pratama? Ibu Santos, apakah Anda salah? Jika dia benar-benar adalah ketua Capital Utama, bagaimana mungkin dia bersedia bekerja sebagai karyawan biasa di grup Lestari? Kamu terlalu kompetitif. Kamu tidak bisa menerima bahwa orang lain di sekitarmu lebih baik. Jadi, demi menjaga harga dirimu yang menyedihkan, dia dengan sekarila melepaskan segalanya di Capital Utama dan bergabung dengan grup Lestari kecilmu. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Kamu benar-benar menyerah. Pada Capital Utama bernilai triliunan rupiah, demi aku. Karena di hatiku, keluarga selalu lebih penting daripada uang. Tetapi di hatimu, tampaknya uang dan keuntungan selalu menjadi yang utama. Kamu adalah yang terpenting. Semua ini karena dia. Dialah yang memanipulasiku. Jangan salahkan semuanya padaku. Kamu jelas tahu aku punya motif tersembunyi, namun kamu tetap mengizinkanku mendekati. Kamu menerima nasehatku, menikmati rayuanku, dan memanjakanku di setiap kesempatan. Aku bahkan berhasil mengalahkan ketua Pratama. Diam. Kamu yang diam. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah menikah dengan Ethan sejak lama. Aku akan Kamu memukulku? Aku sudah lama ingin memukulmu. Jasar jalan. Sudah lama aku ingin memukulmu. Jasar jalan. Bapak Direktur Utama Pratama, ini semua salahku. Aku tidak melihat nilai dirimu yang sebenarnya, dan telah menyinggungmu. Aku tidak menargetkanmu. Aku hanya menginginkan uang EV. Ini semua salah wanita Seraka ini. Dia tidak bisa melepaskan hubungan kekasih masa kecilnya denganmu, namun dia juga menikmati sensasi berselingkuh denganku. Ini semua salahnya. Bapak Direktur Utama Pratama, aku akan segera menghilang. Aku janji tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Ku tidak salah. Hubunganku dengan Ivy Lestari hancur. Alasan utamanya adalah dia. Bahkan tanpa kau, Shane, pasti akan ada pria lain. Bapak Direktur Utama Pratama, aku tahu. Kau orang yang masuk akal. Aku akan pergi sekarang. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Bapak Direktur Utama Pratama, apa maksudmu? Kau dan aku masih punya urusan lain yang harus diselesaikan. Bapak Direktur Utama Pratama, tolong lepaskan aku. Tolong ampuni aku.
Berikan uang itu padaku. Enyala. Berikan aku uangnya. Dasar nenek sihir. Cepat atau lambat kau akan mati karena kanker. Kenapa kau tidak gantung diri saja sekarang? Biaya medis itu bisa dihemat agar Ivy bisa melunasi utangnya. Aku akan membayar. Talentnya. Pergi. Shane, kau membunuh ibuku. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawa. Shane, kau telah dilaporkan karena menghasut. Bunuh diri ibu Susan Harto. Bukti-buktinya meyakinkan. Kau didahan atas tuduhan pembunuhan berencana. Ikutlah bersama kami. Bukan aku. Dia ingin mati sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Lepaskan aku. Ketua Pratama, kumohon padamu, tolong ampuni aku kali ini. Ketua Pratama. Aku akan menyuap Henggaker terbaik untuk memastikan hukuman berat, agar dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara, untuk membawa kedamaian bagi arwah ibumu di surga. Terima kasih. Syukurlah kamu datang. Ethan, baru sekarang aku sadar bahwa kaulah yang paling mencintaiku. Tapi aku tidak mencintaimu lagi. Tidak, aku tidak percaya. Ethan, aku dibutakan sebelumnya. Itulah mengapa aku mendengarkan omong kosongnya dan melakukan begitu banyak hal untuk menyakitimu. Aku tahu. Aku tahu, kau membenciku. Kau boleh memukulku. Kau boleh memukulku sesuka. Tolong maafkan aku. Pukul aku. Pukul aku. Ethan, pukul aku. Jika itu membuatmu merasa lebih baik, kau bahkan bisa membunuhku. Ivy Lestari. Aku tidak membencimu lagi. Ethan, aku tahu itu. Apapun kesalahan yang kulakukan, kau akan selalu memaafkanku. Mamban Simu. Berarti aku masih peduli padamu. Tapi aku tidak peduli padamu lagi. Aku tidak ingin melakukan apapun padamu. Karena aku tidak ingin membuang tenaga pada orang yang tidak relevan. Tidak. Jangan katakan itu lagi. Tolong, kumohon padamu. Jangan katakan itu lagi. Aku sudah menemukan orang yang ingin. L'un d'un J se mur et du cul. Claire. Dia segalanya bagiku. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Ivy Lestari. Kau tidak punya hak untuk mengatakan itu. Yang benar-benar kejam adalah kau. Itu kau yang bimbang antara dia dan Shen. Perlahan menyiksa hati Ethan. Itu kau yang menyebabkan kematian ibunya dengan kebohonganmu. Membuat Ethan kehilangan ibunya. Jika kau sedikit lebih tegas, Ethan dan aku tidak akan pernah bersama. Tetapi, aku tidak akan berterima kasih padamu, karena tanpamu, dia tidak akan menderita sebanyak ini. Ini salahku. Aku tidak tahu cara menghargainya. Penjaga. Usir Ivy Lestari. Total blokir grup Lestari. Kau tidak bisa melakukan ini padaku, Ethan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibuku meninggal. Dan Ethan tidak menginginkanku lagi. Apa yang harus kulakukan? Ivy Lestari. Apa yang telah kau lakukan? Seharusnya aku tidak membawamu kembali sejak awal. Apa yang terjadi? Kembali ke sini, sekarang. Hei, kawan. Tidak. Hei, berhenti. Ayah. Ada apa dengan mereka? Ah. Kenapa kau memukulku? Memikulmu? Aku harap aku bisa membunuhmu. Dasar bodoh. Untuk pria manis. Kau menyinggung ketua Pratama dari Capital Utama. Lihat apa yang terjadi sekarang. Keluarga Lestari diblokir. Dan grup Lestari bangkrut. Bang bang. Bankrupt? Tidak. Ethan tidak akan melakukan ini padaku. Aku akan mencari Ethan. Apa kau mencoba membunuhku lebih cepat? Terakhir kali kau pergi ke kota Jaya Raya, grup Lestari bangkrut. Jika kau menemuinya lagi, tabungan seumur hidupku pun akan habis. Tidak. Ethan dan aku tumbuh bersama sejak kecil. Kita punya begitu banyak sejarah.
Meskipun dia tidak mencintaku, dia tidak akan sik jam ini padaku. Ibu di surga tidak akan membiarkannya menindasku seperti itu. Apakah kau benar-benar bodoh, atau hanya berpura-pura? Ibu angkatmu begitu baik padamu. Dan kau membuatnya gantung diri. Ketua Pratama sungguh mencintaimu. Dan kau malah berselingkuh dengannya. Ketua Pratama sudah cukup bermurah hati. Jika aku yang jadi dia, aku ingin membunuh. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin menguji. Apakah dia benar-benar tulus padaku? Kau benar-benar menipu dirimu sendiri. Apa menguji ketulusannya? Kau hanya tidak mau melepaskan perasaan tulus Ketua Pratama. Dan serakah akan sensasi bersama Shane. Kau ingin memiliki keduanya. Dan sekarang semuanya hancur berantakan. Semua ini salahku. Semua ini salahku. Aku dibutakan oleh uang grup Lestari dan Rawan Shen, hingga benar-benar tersesat. Tentu saja ini salahmu, Penkan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Semua ini salahmu, pembawa sial. Seharusnya aku tidak pernah menerimamu kembali. Pergi dari sini. Aku akan pura-pura tidak pernah memiliki. Tidak, ayah. Kumohon padamu. Jangan usir aku. Ayah adalah satu-satunya keluargaku sekarang. Ayah. Siapa yang mau menjadikanmu keluarga? Mereka hanya akan tertimpa sial. Menjauhlah dariku. Jangan pernah berani menginjakkan kaki lagi di rumah Lestari. Semua harta sudah kuambil kembali. Ayah, kumohon padamu. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Jika kau tidak membiarkan kembali ke rumah Lestari, kemana lagi aku bisa pergi? Ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi pada. Pergilah saja. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Pergi. Sekarang. Kemana lagi aku bisa pergi? Menurut laporan, Ketua Misterius Apex Capital, Ethan Pratama, dan CEO Claire Santoso, telah mendaftarkan pernikahan mereka. Mereka mengumumkan bahwa dalam 20 hari, sebuah pernikahan romantis dan megah akan diadakan di Pulau Ibu. Aku datang menemui. Aku membawakan lilimu yang kesukaan. Ibu, aku sangat merindukan. Tapi aku belum bermimpi tentangmu bahkan sekalipun. Apakah ibu masih marah padaku? Ibu, Claire Amil. Ibu akan segera punya cucu di atas sana. Tolong jagalah mereka dan pastikan mereka berdua sehat walafiat. Ibu, Ethan dan aku akan sering membawa anak kami mengunjungimu. Ibu, aku sangat bahagia sekarang. Ayo kita pergi. Ibu, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Ibu.